sayur apa yang bagus untuk menurunkan berat badan. Semua sayur baik sepanjang kamu tidak punya gangguan kesehatan. Karena ada beberapa sayur yang tidak baik untuk beberapa gangguan kesehatan. Yang pertama ada dari Ifnin Kusinta. Selamat malam Ifnin Kok Kusinta. ganti ya? Yang pertama bukannya itu. Apa tuh? Oh enggak. Oh, enggak ya? Kayaknya udah nggak muncul beberapa hari itu, Bob. Ifnin di Kemayoran. Ifnin di Kemayoran. Mau tanya dok, kalau sayur yang bagus buat diet itu sayur apa ya? Iya. Terima kasih Mbak dong ya. Mbak Ifnin. Mbak Ifnin di Kemayoran. Ini pertanyaannya menarik nih. Sayur apa yang bagus untuk menurunkan berat badan? Semua sayur baik sepanjang kamu tidak punya gangguan kesehatan. Karena ada beberapa sayur yang tidak baik untuk beberapa gangguan kesehatan. Contoh. Sayur yang berwarna hijau gelap. Misalnya brokoli, apalagi yang gelap, kangkung, Sawi. bayam, ya warna yang hijau tua. Itu pada beberapa, enggak semua ya, pada beberapa orang itu bisa meningkatkan asam urat. Pada beberapa orang, tidak semua. Nah kalau misalnya iya, ya dihindari. Tapi kalau misalnya sehat, semuanya baik, sayur apa? Sepanjang sayurnya tidak bertepung. Sayur bertepung tuh jagung masuk sayur nggak sih? Masuk ya kan ya, kalau di pasar jagung lebih tinggi kalorinya daripada sekedar sayuran yang berdaun. Nah, jadi kalau misalnya mau makan sayuran apapun monggo, dengan catatan jangan disanten. Kalau disanten kalorinya akan naik gitu. Udah gitu ditemenin sama nasi padang. Mau ngomong begitu nggak enak. Takut pada lapar nanti sahabat Sonora, ini jemakan nggak udah lewat ya. Semoga menjawab ya untuk Mbak Ifnin di Semoga Kemayoran. Kita lanjut lagi ke Pak Beni yang ada di Bekasi. Malam Dr. Santi, anak saya itu 35 tahun, tingginya 177, beratnya 103 kg. Mau menurunkan berat badan susah sekali karena nafsu makannya kuat sekali. Itu pertama, dan yang kedua jarang berolahraga. Sebagai program diet apa nih yang cocok dan baik? Apakah senam Zumba bisa menurunkan berat badan? Ini sebagai informasi tambahan dok, pinggangnya terjepit antara di tulang servikal ke-5 dan lumbar ke-1 karena jatuh dari antara tulang TH12 servikal dengan lumbar 1 dan antara lumbar 1 dengan lumbar 2. Terus head loss-nya lebih kecil dari 25%. Apanya? Head loss. Terima kasih Pak Beni ya. Iya, di Pak Beni, Bekasi atas pertanyaannya. Ini menarik tapi relate banget karena banyak terjadi, termasuk di praktek saya. Masih muda, badannya besar, dan karena badannya besar menimbulkan gangguan kesehatan. Kalau ini saya tadi nggak begitu gangguan di lumbal dan di torakalnya itu karena jatuh ya. Iya. Nah, kalaupun ada jepitan di sini, dengan berat badan segini, itu akan memperburuk jepitannya. Jadi daerah lumbal dan torakal 12 itu kira-kira daerah punggung bawah. Jadi deket-deket daerah bokong, agak di atasnya, daerah-daerah situ, punggung bawah. Nah, kebayang nggak kalau kita berdiri atau kita duduk, kan daerah situ menopang tubuh kita yang atas. Nah, kalau yang atasnya gede, maka sama kayak motor, kalau sering bawa karung beras, shock breakernya rusak kan. Nah, tulang punggung kita adalah shock breaker kita. Maka akan terjadi tambah parahnya di jepitan, terutama di daerah lumbal dan torakal. Kalau servikal tidak, karena servikal di kepala gitu. Jadi mungkin kalau makin pinter kepala makin berat. Enggak, itu bercanda. Ya, jadi kalau jepitannya di lumbal dan di torakal, ada baiknya berat badannya itu diturunkan dengan banyak supaya memperbesar kemungkinan untuk si jepitannya ini bisa lebih tidak mengganggu, tidak menyebabkan
sakit dan nyeri gitu. Oke. Masalah nafsu makan. Iya. Nafsu makan yang besar bisa diakali dengan macam-macam. Iya. Ya. Orang puas makan kalau dia diberi makan yang bentuknya protein dan lemak baik. Kebayang nggak Mas Sony kalau misalnya habis makan steak ayam atau steak ikan atau steak sapi cuman 200 gram tapi langsung kenyang nggak? Ya, dibandingkan dengan makan nasi goreng yang saya nggak tahu, nasi goreng 300 gram ada. Kalau yang nasi goreng abang-abang itu kan banyak banget. Tapi kan kenyangnya nggak tahan lama. Kenyangnya itu sekian, sejam, 2 jam, 3 jam kita udah blingsatan gitu. Aduh kok lapar ya, udah pengen nyemil lagi. Tapi kalau makan steak biasanya awet. Iya kan? Nah, sehingga tapi ini berdasarkan penelitian, memang mekanisme tubuh seperti itu, bahwa ketika kita makan protein, makan lemak baik, kita cepat kenyang dan kenyangnya itu tahan lama. Sehingga nafsu makannya anaknya Pak Beni bisa dikendalikan dengan mengubah komposisi makanannya. Nah, kalau bahwa dia makannya banyak, ya udah mau diapain, kita kan nggak bisa sulap gitu langsung dia makannya kayak Pragawati sedikit doang gitu. Jadi diubah dulu komposisinya sambil nanti pelan-pelan diturunkan jumlahnya.